Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Awalam yarau, apakah mereka orang-orang musyrik itu tidak melihat, tidak mengetahui anna, bahwa kami Allah itu ja'alna, telah menjadikan haraman, tanah haram itu, tanah haram aminan, yang aman, wa yutakhattafu, dan disambar, maksudnya dirusak, digarong, dirampok. An-nasu, manusia min haulihim, di kanan kiri mereka, artinya kanan kiri penduduk tanah haram. Tanah haram itu oleh Allah dijadikan aman sejak dulu. Kenapa? Karena di situ ada Baitullah, ada Ka'bah, yang sejak dulu jadi hadapan untuk menghadap kepada Allah sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Karena itu tanah itu dimuliakan oleh Allah, disebut tanah haram. Adapun di luar tanah haram itu banyak tanah-tanah yang tidak aman. Dikatakan sampai disamber di sini karena pencurian, perampokan, pembunuhan dan segalanya ya. Tidak tahu apa tawuran juga ada, tidak tahu saya ya. Pokoknya tidak aman. Itu diterangkan begitu di sini. Lantas lanjutan ayat, afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah kepada yang batal? Yang batal itu ya terang yang tidak benar ya. Seperti penyembahan berhala, pemahaman bahwa berhala itu adalah sangat berguna bagi mereka. Itu orang-orang di penduduk Mekah itu sendiri itu melakukan itu. Dikatakan batil itu. Afabil batili, apakah kepada yang batal itu yu'minuna, orang-orang musyrik itu beriman. Jadi mengimankan yang batal, mempercayai yang batal. Wa bi ni'matillahi yakfurun. Sedang dengan nikmat Allah, di antara yang tadi diamankan negerinya dari segala yang merusak, itu kok dikufuri, artinya tidak disyukuri. Wa bi ni'matillahi yakfurun. Sedangkan kepada nikmat Allah mereka kufuri. Mengkufuri nikmat itu artinya tidak mensyukuri nikmat. Begitulah keadaan tanah haram sebelum diturunkan Nabi Muhammad di sana. Dan diceritakan di sini
Agar supaya orang-orang di seluruh dunia itu tahu. Bagaimana tahu? Ya mencontoh, andaikan di negerinya itu kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemakmuran, keamanan dan lain-lain, ya, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang membahagiakan. Seharusnya syukur kepada Allah dalam bentuk ibadah. Jangan lantas dikufuri. Kufur dalam arti melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, maksiat-maksiat. Itu nanti pada suatu ketika dicabut oleh Allah kenikmatan itu. Sekarang kita di Indonesia ini sebenarnya banyak diberikan kenikmatan itu, ya. Cuma kira-kira tidak tahu ya, yang syukur benar-benar dengan yang mengkufur itu banyak mana ini, ya. Itulah sehingga yang namanya bencana itu seperti arisan berganti-ganti terus begitu. Ya mudah-mudahan ini disadari oleh mereka semua. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Faman azlama, siapakah orang yang lebih zalim, lebih menganiaya, mimman iftara, dibanding dengan orang yang iftara, berbuat-buat, alallahi, atas nama Allah, kadziban, bohong. Jadi bohong atas nama Allah. Bagaimana? Wong ini dari dirinya sendiri, dia karang begitu rupa ini dari Allah ini, dari Tuhan ini. Itu namanya iftira. Au kadzdzaba bil haqqi, atau mendustakan yang hak, lamma ja'ahu, ketika yang hak, yang benar itu telah datang kepadanya. Agama ini benar, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Quran itu benar, datang kepadanya. Dibohongkan, itu bohong itu. Sedangkan mereka mengatakan yang tidak benar itu dikatakan ini dari Allah, ya ini yang benar lah. Menyembah berhala ini yang benar. Nah itu lantas. Lanjutnya, alaisa fi jahannam matwan lil kafirin, berupa pertanyaannya. Tapi pertanyaan ini hanya untuk lebih memperingatkan mereka. Alaisa fi jahannam, bukankah di neraka jahanam matwa, tempat kembali, lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Itu begitu ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang mujahadah, yang jihad. Jihad itu di sini pengertiannya banyak. Ya, kalau mau jihad menghadapi lawan yang menghantam, merusak kita, merusak agama, ya jihad itu perang. Tapi kalau jihad itu menghadapi hawa nafsu, melawan hawa nafsu, itu juga jihad namanya. Rasulullah SAW juga bersabda, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini kembali pulang dari perang besar, perang kecil. Perang kecil memerangi musuh, kemudian pulang ke rumah. Pulang ke rumah dikatakan kembali kita ke jihad yang besar. Jihad yang lebih besar. Nanti ditanyakan, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad
yang besar itu ya Rasulullah? Dia mengatakan qala jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu tidak ada waktunya, tidak ada frontnya, tidak ada. Ya, jadi ya seperti begini ini kita juga memerangi hawa nafsu juga ini. Kalau tidak memerangi hawa nafsu lah ya nganggur loh. Nganggur ya. Hujan lagi. Itu tidak mau ikut mendengarkan firman-firman Allah. Jadi nafsu enak mulia itu apa? Senang nyetel. Nyetel apa? Ya nyetel TV. Jadi lebih penting TV-nya. Itu juga termasuk memerangi hawa nafsu. Banyaklah memerangi hawa nafsu itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Lanahdiyannahum subulana. Pastilah kami tunjukkan mereka itu. Subulana akan jalan kami. Jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami ini maksudnya banyak. Ya jalan ke surga. Melalui beberapa jalan-jalan ini yang ke surga. Juga jalan ini maksudnya ya agama. Pasti kami tunjukkan. Satu contoh ya. Ini saya tadi ketemuan seorang tua ini. 2 orang. Dari Batu. Mencari saya. Akhirnya ketemu sini, ada apa Pak? Saya mengatakan, saya ini mengajar anak-anak di banyak, tambah lama tambah banyak. Cuma saya ini khawatir bacaan saya ini benar apa tidak begitu. Yang satunya, saya ini muadzin di masjid besar Batu itu. Tapi kalau imamnya sudah tidak ada, saya ini disuruh. Lama-lama saya disuruh ngimami. Lah saya ngimami ini benar apa tidak begitu. Wah ya maafkan Pak ya, lah saya kan nggak tahu. Ya sekarang gini aja, sampein aja baca Fatihah saya dengarkan. Dua-duanya baca. Ya, apa kekurangannya? Oh iya kurangnya ini. Tapi untung Fatihah ini sampean tidak sampai salah yang merusak makna. Kalau sampean itu salah yang merusak makna, ya, itu namanya salah jali. Salah yang terang sekali. Itu merusak sholat, batal sholatnya. Kalau salahnya jali. Kalau salah ringan, salah khafi istilahnya, itu tidak apa-apa. Bisa jadi imam, bisa. Sholat sendiri sah-sah semua. Cuma tetap berdosa. Selama dia bisa memperbaiki, mau memperbaiki, ya, tidak mau memperbaiki, itu berdosa. Lah, saya ini tadi bagaimana Pak? Katanya, ya Alhamdulillah, salahnya cuma khafi. Wah kalau begitu kan saya perlu ya saya tunjukkan ada pengajian di sini, boleh jadi sampean terus minta saya katakan ini disiarkan seminta. Wah iya gitu. Terus ini tadi saya tanya dilayani oleh namanya Lutfillah itu. Insyaallah nanti mau berunding sama teman-temannya di sana ini. Kalau perlu mau mengaji ke Singasari katanya begitu. Entah seminggu sekali, entah bagaimana. Loh, ini orangnya sudah tua nih. Itu kan orang yang memerangi hawa nafsu itu. Kalau orang itu nafsunya kan gini, maafkan seperti saya ini. Ya sudah muruk ini muruk. Salah saya diiling, wah kok ngiling Nabi jus, sapa aku. Ya jadi
Karena merasa sudah cukup gitu loh, tidak mau diingatkan. Itu tidak merangi hawa nafsu. Kalau merangi hawa nafsu seperti tadi itu salah satu contoh. Termasuk ini penjenengan semua ini ya. Ini jihadin nafs. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu lama'al muhsinin. Pastilah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud bersama sini pertolongan Allah ya. Itu pasti dibersamakan dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik itu gimana sih? Ya menjalankan agama sebaik-baiknya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini semua ihsan semua ini kita. Ya. Itulah. Lanjut sekarang kita pindah ke surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ikut di tafsir yang tidak banyak mikir aja. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang maha tahu tentang maksudnya Alif Lam Mim itu. Ini salah satu ayat itu yang sulit dimengerti. Jadi kalau kita sembahyang baca ayat yang tidak bisa dimengerti, belum cukup. Allahu Akbar. Umpamanya sekarang ya. Alif Lam Mim Allahu Akbar. Ya, belum cukup. Tapi karena yang jadi rukun itu apa itu namanya? Yang jadi rukun itu Fatihah saja, dan Fatihah itu sampai waladhdallin ya. Jadi misalnya baca surat tidak jadi rukun, tidak masalah. Cuma kalau khutbah itu baca ayat itu rukun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim Alif Lam Mim. Umpamanya tidak cukup. Sebab tidak bisa dimengerti. Nah, walaupun begitu Allah maha luas. Jadi Allah mentakdirkan juga di antaranya para sahabat. Sebagian sahabat itu di antara ahli tafsir itu ada yang memberi arti begini. Alif itu singkatannya dari Allah. Lam itu Jibril. Mim itu Muhammad. Jadi Quran ini dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad ini. Ya boleh, tidak. Cuma yang tepat sekali ya Allah sendiri, ya Allah yang mengatakan. Karena itu di antara ahli tafsir mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang maha tahu tentang artinya itu. Ulibatir Rum, telah dikalahkanlah Ar-Rumu, bangsa Rum, fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Artinya yang terdekat dari tanah Arab, dari negerinya Nabi Muhammad. Itu apa namanya? Fi adnal ard. Wahum min ba'di ghalabihim, dan mereka itu sesudah dikalahkan oleh lawannya. Lawannya itu dulu yaitu Persia. Ya, Persia. Nah, sekarang Iran ya namanya. Dulu Persia ini Iran. Itu waktu perang itu yang menang pertama adalah orang Persia. Kemudian lanjutnya wahum min ba'di ghalabihim, dan orang Rum itu mereka itu sesudah dikalahkan mereka, saya geribun, mereka akan menang, akan mengalahkan Nabi.
Jadi akhirnya menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Hanyalah bagi Allah segala urusan. Ya, sebelum dan sesudahnya. Tentang memenangkan itu termasuk urusan, tentang mengalahkan itu termasuk urusan, ya. Tentang apa saja kan ini, itu semuanya milik Allah. Allah yang Maha tahu. Sebelumnya atau sesudahnya. Nah, artinya waktu kalah sebelumnya, ya, dan menang sesudahnya, termasuk min qablu wa min ba'du. Itu yang tahu hanya Allah, karena ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas diterangkan wa yauma idzin, dan pada waktu itu, pada waktu menang, pada waktu menangnya orang-orang Roma, ya yafrahul mu'minun, bergembiralah orang-orang mukmin. Kenapa? Ya karena orang Roma itu orang Nasoro. Nah, orang Nasoro itu termasuk orang ahli kitab. Selama mereka itu tetap menetepi aslinya, tidak dirombak, itu kan apa namanya, kan tetap mereka itu mulia. Ada orang, kalau orang Iran enggak, orang Persia itu kan menyembah api, ya. Jadi bagaimanapun juga menyembah api. Jadi derajatnya itu mesti di bawah. Lah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin ini nanti kalau orang Nasrani itu menang terhadap orang-orang yang penyembah api itu akan gembira. Jadi diterangkan begitu. Ini masih belum terjadi, ya, diterangkan. Ini menunjukkan mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Belum terjadi itu sudah tahu. Siapa yang memberitahu? Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Ya. Siapa orang yang tidak akan percaya kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Qur'an, ya. Orang Al-Qur'an itu menerangkan apa yang belum terjadi dan mesti betul. Dan yang menerangkan Quran itu Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad itu pembohong? Jadi dari sini tidak mungkin kalau orang itu memang akalnya itu sempurna, tidak tertutup oleh macam-macam yang merintangi, ya, dia akan iman. Adapun sebab-sebabnya iman yang bermacam-macam. Saya tempoh hari kan pernah cerita kan, waktu saya ke Turki itu, ya, saya melalui Bosporus itu. Nah itu lautnya itu ada dua laut di situ, laut yang tawar dan laut yang asin, gandeng jadi satu, tidak ada apanya itu, tidak ada batas itu, gitu loh. Itu diterangkan dalam Al-Quran, diterangkan. Nah, mulanya sebelum orang menyelidiki di Quran, itu ada orang dari Perancis, ahli ilmu, ya, baca-baca, menyelidiki, diselidiki betul-betul memang ini tawar, ini asin. Tapi dicari tabirnya kok tidak ada, ini kan heran betul, ya. Dicari di kitab-kitab lain, akhirnya menemukan di dalam Al-Quran ayat yang menerangkan itu. Akhirnya begitu keluar dari laut ini, ya, dia langsung iman syahadat. Itu salah satu di antaranya, dan masih banyak itu yang begitu kalau kita cari, ya. Jadi itulah. Terus binasrillahi, jadi Allah memberikan pertolongan kepada binasrillahi, kelawan dengan pertolongan Allah. Yang suruh man yasha, Allah menolong orang yang dikehendaki Allah. Menolong di sini berarti juga memenangkan.
dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan kemenangan man yasha kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwal azizur rahim. Sedangkan Allah itu maha menang, ar-rahim, lagi maha pengasih. Ya, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.